Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persatuan Indonesia dan Konflik Horizontal Antar Kelompok Etnis dan Agama. Sebelum kami memasuki pembahasan inti kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Nur Al-Khair, Hans Sebastian Highland, saya sendiri Edwin Marcelio, Dimas Giuliano, Weni, dan Tessa Monica. Di sini ada pengantar, yaitu Persatuan Indonesia adalah sila ketiga Pancasila dan menjadi dasar untuk menjaga keutuhan bangsa. Nilai ini menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus tetap bersatu walaupun berbeda suku, agama, budaya, bahasa, dan adat. Dalam kehidupan sehari-hari, persatuan diwujudkan dengan saling menghargai dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Namun, seiring perkembangan masyarakat, berbagai perbedaan terkadang memunculkan konflik horizontal yang dapat mengganggu keharmonisan dan persatuan bangsa. Latar belakang, Indonesia merupakan negara menjemuk dengan keberagaman yang sangat besar, mulai dari ratusan suku, bangsa, adat, budaya, hingga agama. Keberagaman ini adalah kekuatan tetapi juga berpotensi menimbulkan kelompok masyarakat yang setara, bukan antara warga dan pemerintah. Pemicunya antara lain perbedaan budaya, agama, kepertimbangan ekonomi, proklamasi, hoaks, serta fanatisme berlebihan. Karena itu menjaga dan memperkuat persatuan Indonesia yang sangat penting untuk mencegah pemecahan. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konflik horizontal antara etnis dan agama. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan konflik antara kelompok di Indonesia. Yang ketiga, apakah contoh permasalahan nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Yang keempat, apa dampak sosial, ekonomi, dan psikologi dari konflik tersebut. Lalu yang kelima, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan penyelesaian konflik. Penyebab konflik horizontal. Perbedaan identitas, perangkat, stereotip, dan eksklusivitas kelompok. Yang pertama, kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Yang kedua, isu SARA yang dipolitisis. Yang ketiga, kurangnya dialog antar kelompok masyarakat. Yang keempat, penyebaran hoaks dan provokasi. Yang kelima, fanatisme berlebihan yang menangkap kelompok lain sebagai ancaman. Permasalahan nyata 1. Permasalahan nyata kasus 1, konflik Poso, Sulawesi Tengah. Terjadi tahun 1998 sampai 2001. Konflik antara kelompok Muslim dan Kristen. Bermula dari konflik lokal, berkembang menjadi konflik SARA. Diperparah oleh provokator dan informasi palsu. Menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan rumah rusak. Diselesaikan melalui perjanjian Malino II tahun 2001. Permasalahan nyata pada kasus yang kedua, konflik Sampit yang terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001 dan melibatkan dua etnis yaitu Dayak dan Madura. Peristiwa ini berawal dari insiden kecil, namun karena adanya perbedaan budaya yang tidak pernah diselesaikan dan ketegangan yang sudah lama terjadi, konflik ini berkembang dengan cepat. Dampaknya sangat besar, banyaknya korban jiwa, ribuan rumah terbakar, dan penduduk terpaksa pindah dari daerahnya untuk menyelamatkan diri. Hingga saat ini peristiwa tersebut masih menyisakan trauma sosial bagi masyarakat yang menyaksikan atau mengalami langsung kejadian tersebut. Dampak konflik horizontal. Korban jiwa dan luka-luka, trauma psikologis, terutama pada anak-anak, kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum, pengungsian besar-besaran, aktivitas ekonomi terganggu dan menurun, hilangnya rasa saling percaya antar kelompok, keretakan sosial yang membutuhkan waktu lama untuk pulih, merusak citra Indonesia di mata internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya penyelesaian. Yang pertama ada dialog dan mediasi, yaitu membuka komunikasi antar tokoh agama, adat, dan masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu menindak pelaku provokasi secara tegas dan adil. Yang ketiga, pendidikan multikultural,
yaitu mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan sejak dini. Yang keempat, pemerataan ekonomi, yaitu mengurangi kecemburuan sosial antar kelompok. Yang kelima, penyebaran informasi positif, melawan hoaks dan ujaran kebencian. Yang keenam, penguatan persatuan Indonesia, yaitu menjaga nilai gotong royong, toleransi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang harus dijaga agar tidak menjadi sumber konflik horizontal antar etnis dan agama muncul ketika perbedaan tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan prasangka, ketegangan, dan kekerasan. Dampak konflik sangat luas, mulai dari kerusakan sosial hingga ekonomi. Oleh karena itu, semangat persatuan Indonesia harus terus diperkuat melalui toleransi, dialog terbuka, penegakan hukum yang adil, serta kerjasama semua pihak dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih sudah menyimak materi pembahasan kami.